Perkenalkan, nama saya Alfianita Mangaola dengan NIM 64231468. Saya akan menjelaskan bagian expected return. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada data dari Desember 2024 sampai Desember 2025. Nah, data-data ini saya ambil dari web investing.com. Untuk langkah pertamanya yaitu menghitung return realisasi dan rumus harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Nah, untuk ARTO dan EMTK bisa langsung kita tarik ke samping, kemudian ke bawah sampai di Desember. Selanjutnya menghitung expected return dengan rumus Excel, itu sama dengan average. Menggunakan rumus average, terus ditarik dari Januari sampai Desember. Nah, untuk expected returnnya sudah ketemu, sekarang mencari variance. Untuk variance ini menggunakan rumus Excel var. Dengan var. Oke. Nah, setelah mencari variance, berikutnya mencari resiko. Untuk resiko ini menggunakan rumus Excel strip. Selanjutnya ini mencari korelasi. Nah, korelasi ini dicari itu berdasarkan dua saham ya. Nah, untuk korelasi itu dicari bisa menggunakan rumus Excel Corel. Selanjutnya menghitung return portofolio per saham periode. Nah, sebelum menghitung return portofolio ini, terlebih dahulu kita membagi bobot portofolio. Nah, bobot portofolio ini kita bagi berdasarkan expected return dan juga risiko. Nah, di sini untuk MLPT-nya ini 50%, karena dia returnnya itu lebih tinggi, jadi dia bobotnya itu lebih banyak. Dan untuk kartu itu 20%, karena dia returnnya itu sangat sedikit, yaitu minus 0,86. Dan untuk MTK ini 30%, karena dia expected return-nya itu di bawah ARTO. Untuk return realisasi ini bisa dihitung. Setelah membagi bobot dan ini return realisasinya sudah ada, selanjutnya menghitung return portofolio. Untuk rumus return portofolionya ini yaitu masing-masing bobot dikali dengan return realisasi. Perkenalkan, nama saya Zulfa Kusumawida Ningrum dengan NIM 64231123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Markowitz. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai return portofolio per bobot. Di sini ada bobot portofolio. Bobot portofolio yang kami gunakan itu bukan hasil perhitungan optimal matematis, melainkan kita tentukan sendiri secara skenario untuk membandingkan ketiga profil investor yang berbeda. Selanjutnya ada return ekspektasi. Untuk menentukan return ekspektasi ini sudah dijelaskan oleh teman kami yaitu Alfionita di sheet sebelumnya di sheet expected return dan risiko. Selanjutnya ada return portofolio. Untuk menghitung return portofolio, kita gunakan rumus bobot profil dikali dengan return ekspektasi. Contohnya di kombinasi 1, bobot portofolio MLPT dikali dengan return ekspektasi MLPT, ditambah dengan bobot ARTO dikali dengan return ekspektasi ARTO, ditambah dengan bobot MTK dikali dengan return ekspektasi MTK. Jumlahnya itu 7%. Untuk kombinasi 2 dan 3, itu perhitungannya sama dengan kombinasi 1. Selanjutnya ada di kombinasi 1. Untuk menghitung standar deviasi aset, itu kita hitung menggunakan rumus TDF. Contohnya seperti di saham MLPT. Untuk perhitungannya realisasi dari saham MLPT di bulan Januari dijumlahkan hingga bulan Desember. Hasilnya 56,79%. Untuk ARTO dan MTK itu perhitungannya sama dengan MLPT. Selanjutnya ada korelasi. Untuk menghitung korelasi, kita itu menggunakan rumus Corel. Contoh perhitungannya untuk MLPT dan ARTO yaitu return realisasi MLPT dari bulan Januari hingga bulan Desember dibagi dengan return realisasi ARTO dari bulan Januari hingga bulan Desember. Itu dijumlahkan, dibagi, dan penjumlahannya hasilnya dimasukkan ke korelasi yaitu minus 11,57%. Untuk menghitung setiap komponen, yaitu menggunakan rumus bobot di pangkat 2 dikali dengan standar deviasi pangkat 2. Contohnya,
Untuk saham MLPT itu bobotnya di 0,20 dipangkatkan 2 dikali dengan standar deviasi MLPT dipangkatkan 2. Hasilnya 0,0129. Selanjutnya ada komponen kovarian. Di sini untuk menghitung komponen kovarian menggunakan rumus 2 dikali bobot B dikali bobot A dikali standar deviasi B dikali standar deviasi A dikali dengan korelasi B dan A. Contohnya di MLPT dan Arto. Perhitungannya di sini perhitungannya bobot MLPT dikali dengan bobot Arto dikali standar deviasi MLPT dikali standar deviasi Arto dikali dengan korelasi MLPT dan Arto. Jumlahnya di min 0,0181. Untuk MLPT dan MTK, Arto dan MTK itu perhitungan sama dengan MLPT dan Arto. Selanjutnya, untuk hitung varian yaitu menghitung ketiga komponen ditambah dengan komponen kovarian. Contoh perhitungannya, setiap komponen dari MLPT ditambah dengan Arto, ditambah dengan MTK, ditambah komponen kovarian MLPT dan Arto, ditambah dengan komponen kovarian MLPT dan MTK, komponen kovarian Arto dan MTK hasilnya 0,038. Selanjutnya, untuk menghitung standar deviasi, itu menggunakan rumus square atau akar kuadrat. Untuk perhitungannya, itu akar kuadrat dari hitung varian yaitu 0,038 dan jumlahnya 0,195. Atau dimasukkan ke persen menjadi 19,52. Untuk kombinasi 2 dan kombinasi 3, perhitungannya sama dengan kombinasi 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik di sebelah sini. Untuk grafik sebelah kiri, ini ada analisis risiko versus return ekspektasi portofolio di Markowitz. Grafik ini menunjukkan hubungan antara risiko sumbu X dan sumbu Y diukur dengan standar deviasi dan return ekspektasi sumbu Y. Dari ketiga kombinasi portofolio, terlihat bahwa garis yang menghubungkan ketiga titik bergerak dari kiri bawah hingga ke kanan atas, yang menunjukkan hubungan positif atau trade-off antara risiko dan return semakin tinggi, yang diharapkan semakin tinggi juga risiko yang harus ditanggung. Untuk kombinasi 1, berada di posisi paling kiri bawah dengan risiko terkecil yaitu 19,52% dan return itu 6,74%. Ini adalah portofolio yang paling konservatif. Untuk kombinasi 2, berada di tengah dan risikonya itu 30,10% dengan return 12,27%. Di kombinasi 3, berada di posisi kanan atas dengan risiko terbesar yaitu 38,70% dengan return 15,73%. Ini adalah portofolio yang paling agresif karena ketiga titik membentuk garis yang hampir lurus atau linear. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan risiko pada kombinasi 3 tidak memberikan efisien tambahan dibanding kombinasi 1, kenaikan returnnya proporsional dengan kenaikan risikonya, sehingga tidak ada titik belok yang menunjukkan keunggulan di verifikasi yang signifikan pada kombinasi tertentu. Selanjutnya, dari ketiga kombinasi ini, kami memilih kombinasi 2 untuk portofolio yang optimal dengan alasan rasio return terhadap risiko kombinasi 2 yang tertinggi yaitu sekitar 0,408. Sedikit lebih baik dibandingkan kombinasi 3 yaitu 0,406 dan jauh lebih baik dibandingkan kombinasi 1 yaitu 0,345. Dan sesuai juga dengan prinsip Markowitz, portofolio yang baik bukan sekedar yang memberikan return tertinggi seperti kombinasi 3 atau risiko terendah seperti kombinasi 1, tetapi yang memberikan kombinasi return dan risiko yang paling efisien yaitu yang berada paling dekat dengan efisiensi fronter. Perkenalkan, nama saya Nurafia Hotifa dengan NIM 64231851. Di sini saya akan menjelaskan analisis trade-off antar resiko. Data yang kita pakai itu harga saham bulanan MLPT, Arto, dan harga EMTK dari Januari sampai Desember 2025. Dari situ kita hitung return bulanannya dulu pakai rumus harga bulan ini dikurang harga bulan sebelumnya, terus dibagi dengan harga bulan sebelumnya, atau harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal. Setelah dapat return bulanan 12 bulan, kita hitung standar deviasinya pakai rumus STDF S di Excel seperti pada Alfionita yang dijelaskan sebelumnya. Terus di sini ada bobot investasi aset. Perhitungan bobot investasi menunjukkan proporsi dana yang ditempatkan pada penelitian dibuat 3 kombinasi portofolio dengan bobot yang berbeda-beda untuk melihat pengaruhnya terhadap return dan resiko. Return portofolio diperoleh dengan mengalihkan ekspektasi returnnya masing-masing saham dengan bobot investasi kemudian dijumlahkan. Bobot ini kami tentukan sendiri sebagai skenario untuk membandingkan 3 poin investor yang berbeda tujuannya. Tidak ada satupun bobot yang benar secara sistematis, yang penting totalnya 100% dan mencerminkan alokasi yang realistis. Kombinasi 1 MLPT 20%, Arto 50%, EMTK 30% mencerminkan investor konservatif dengan ekspektasi negatif sehingga return dan resiko portofolio berada di Arto aset dengan return ekspektasi paling kecil resikonya. Terus kombinasi kedua MLPT 40%, Arto 20%, EMTK 40%, alokasi lebih merata aset tersebar pada MLPT lebih besar daripada EMTK. Terus kombinasi ketiga MLPT 60%, Arto 10%, EMTK 30%. Dengan return tertinggi sehingga mencerminkan portofolio yang paling agresif, alokasi terbesar pada MLPT sebagai aset dengan expected return-nya paling tinggi
21.600. Paling tingginya yaitu di MLPT 21.600. Dari 3 kombinasi yang dibuat terlihat bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung investor. Kombinasi 1 menghasilkan return 7% dan resikonya itu 19,52%. Kombinasi kedua returnnya 12%, resikonya 30,1%, dan kombinasi ketiga 16% dengan resikonya 38,70%. Dan total resikonya menggunakan rumus dari penjumlahan dari resiko 19,52% dijumlahkan semuanya dari kombinasi 1 ke kombinasi 3 dan 38,70%, dan hasilnya adalah 88,3,2%. Selanjutnya di sini ada expected return-nya dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Expected return dihitung dengan mencari rata-rata bulanan dari masing-masing saham. Return bulanan diperoleh dari selisih harga saham periode sekarang dengan periode sebelumnya. MLPT memiliki return sebesar 21,6%, artinya saham MLPT memberikan tingkat pengembalian rata-rata tertinggi dibanding saham dua tersebut, Arto dan AMTK. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Syafira dengan NIM 6423146. Saya dari UBSI Slipi. Saya akan menjelaskan bagian saya yaitu evaluasi kinerja Sharp, Trainer, dan Jensen. Jadi di sini ada ketiga saham yaitu saham MLPT, saham Arto, dan saham EMTK. Dan di sini ada returnnya, di mana return ini didapat dari expected return risiko dari sheet sebelumnya yang sudah dijelaskan. Dari ketiga saham ini semua sama ya. Nah, untuk kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi pun juga datanya diambil dari expected return risiko dari sheet sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, untuk beta itu didapat dari rumus sistematisnya yaitu kovarian return saham dengan return pasar dibagi varians return pasar IHSG. Nah, jadi itu rumusnya. Untuk return pasar atau RM itu didapat nilainya dari perhitungan sheet sebelumnya yang sudah dijelaskan dari sheet nilai pasar dan RF. Kemudian ada RF. RF pun juga sama, didapat dari nilai pasar RF sheet sebelumnya. Lalu di sini lanjut saja swap ratio. Ada swap ratio. Cara menghitung swap ratio adalah dengan menggunakan rumus return portofolio dikurang risk free rate dibagi standar deviasi portofolio. Didapatlah hasilnya yaitu untuk saham MLPT sebesar 0,2083, untuk Arto minus 0,0404, untuk MTK sebesar 0,0800, dan pasar 6657,396. Nah, untuk pasar itu sendiri itu juga menggunakan rumus dari C6 itu return pasar dikurang RF dibagi dengan standar deviasi, sama ya untuk pasar di swap ratio, dan indeks trainer itu sama cara rumusnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada kurva perbandingannya. Bahwasannya dapat disimpulkan bahwa saham MLPT lah saham paling optimal dibanding ketiga saham tersebut. Bahwasannya yang di bawah nilai pasar pada indeks saham itu ada di Arto, sedangkan MTK itu masih di atas pasar nilai pasar. Selanjutnya ada indeks trainer. Di sini menggunakan rumus return portfolio dikurang risk free rate dibagi beta portfolio, yaitu dapat hasilnya seperti ini, tiga ini. Nah, dari ketiga saham tersebut, yang paling optimal dari indeks trainer yaitu tetap di paling optimal adalah MLPT sebesar 243,7084. Di sini ada kurva perbandingan indeks trainer. Dapat disimpulkan bahwa MLPT lah yang paling optimal dibanding ketiga saham tersebut. Yang ada di bawah nilai pasar ada Arto dan MTK karena di bawah nilai pasar sebesar 6,657,39. Nah, yang ketiga adalah Jensen Alpha. Jensen Alpha ini ada rumusnya tersendiri yaitu menggunakan return portfolio dikurang risk free rate ditambah beta portfolio buka kurung return pasar dikurang RF risk free rate. Nah, ketemulah dari tiga saham ini nilainya adalah ini dari ketiga ini. Dan bahwasannya nilai paling optimal adalah saham LPT juga karena di sini nilainya adalah 0,3317, sedangkan untuk Arto dan MTK adalah nilainya minus, di mana bahwasannya dapat disimpulkan bahwa nilai MLPT lah, saham LPT lah yang paling optimal dari ketiga saham tersebut, biasanya di bawah nilai pasar. Maaf, ini tidak, kalau untuk Jensen Alpha itu tersendiri tidak menggunakan nilai pasar. Jadi yang paling optimal ialah Jensen Alpha. Jadi dari ketiga cara indeks ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa saham LPT lah yang paling optimal dari tiga ratio tersebut. Baik, itu saja yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.